Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Upakiana. Oke, untuk kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Asep yang akan membagikan pengalaman mistis yang tentunya bukan dari Asep sendiri. Kuam terjadi, kuam terjadi. Wow. Allah Maria rek nyedot loh, Bah. Ini sampai terjadi anjir. Diputar balikan loh. Udah kesini, Ngeng. Gak jadi deh. Bagus. Ya. Ini bukan cerita dari Asep sendiri ya, betul? Ya, benar. Ya, jadi yang sebelumnya cerita ini tuh cukup menarik lah buat teman-teman mendengarkan. Jadi teman-teman wajib nonton video ini sampai selesai. Oke, kalau gitu, Sep. Ya. Siap? Insya Allah. Siap, kalau gitu siapkan diri kalian, siapkan mental kalian dan dengarkan ceritanya. Asik. Sadai. Gagal keren aja. Bisa. Oke. Mungkin kalau cerita episode kali ini nggak akan terlalu panjang kali ya. Karena kita syuting ini jam 2:30 lebih 10 menit ya 02.40 dini hari. Sambil nunggu Piala Dunia. Piala Dunia yang jam 4 itu. Ya. Jadi sebenarnya orang ini ada dua cerita dan kayak tadi kata Gilar, kata Abah, disclaimer ini bukan cerita orang, tapi cerita yang orang temuin di internet. Jadi di internet tuh ada yang berbagi ceritanya. Jadi orang juga nggak bisa memastikan kebenaran ceritanya seperti apa. Cuman karena waktu orang baca ceritanya, menurut orang menarik nih untuk kita bahas gitu loh di Rodi. Ya. Cerita pertama tuh datang dari seorang wanita. Jadi waktu itu tuh dia lagi mau camping lah, rekreasi. Oke. Nah dia tuh camping tuh sama suaminya, terus sama temannya juga, dan temannya bawa suami juga lah. Jadi 4 orang, 2 pasang suami istri lah. Nah dia ini tuh terjadi di sebuah kota nggak usah orang sebut lah ya. Sebuah kota. Jadi dia tuh nentuin tempat perkemahan tuh yang pertama tuh yang nggak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Yang kedua tuh yang akses menuju tempatnya tuh gampang lah gitu. Karena dia tuh pakai kendaraannya mobil, tapi mobilnya tuh yang agak ceper gitu loh. Jadi kalau ke tempat camping yang jalannya mungkin batu-batuannya agak ini, takutnya si mobilnya gasruk, kena lah gitu bagian bawah mobilnya. Akhirnya dia cari-cari, nemulah satu tempat camping. Dekat dari rumah, akses jalannya oke, masih bisa dilewati nih. Nah, mereka berempat tuh jalan yang orang bikin bingung teh mereka ke tempat camping jam 11 malam. Wow. Ya orang bingung nih. Orang pas magang jam 12 berarti. Oh iya, saya juga pernah camping jam 12 malam, pernah. Ya. Oh bener juga ya. Biar gak bayar. Bayar kok paginya, bayar. Bayar paginya. Tenang. Walaupun agak deg-degan juga sih, takut dimarahin. Ya jadi dia berangkat jam 11 malam nih. Ya. Dan tepatnya tuh walaupun dia bilang dekat dari kediamannya, tapi membutuhkan waktu sekitar 4 jaman. Gak dekat atau itu dekatnya dari mana? Orang juga bingung. Makanya sengaja mungkin malam ada dekat. Ya mungkin di perjalanan dia santai lah karena malam kan. Dan dia bilang karena udah pengen malam aja itu. Berangkatnya biar nanti di sana begadang di warung lah atau apa itu loh. Akhirnya nyampe ke tempat parkir perkemahannya itu jam 3 pagi. Waduh. Jam 3 pagi tuh, 3 subuh. Cuman untuk masuk ke tempat perkemahan terus ada ke loket kan, kayak bayar biaya lah, registrasi segala macam. Yang dimana loketnya baru buka jam 6 pagi. Waduh. Jadi mereka tuh waktu nungguin jam 6 tuh ada warung yang buka di bawah di tempat parkiran tuh. Oh, ada. Ada. Okay. Kan biasa kalau di tempat camping kan suka ada warung kan. Iya. Walaupun cuma 1 atau 2 lah. Yeah. Udahlah mereka makan, ngopi, ngobrol segala macam. Capek jam 6 waktu loket buka. Udahlah mereka pergi ke loket yang harus sedikit nanjak lah, harus sedikit naik. 10 menit dari parkiran lah. Kira-kira. Nyampe loket, bayar segala macam, registrasi, lanjutlah ke tempat campingnya sekitar 5 menit lah harus naik lagi ke atas. Nah mereka kan datang tuh weekend. Mereka emang mencoba nyari untuk tempat camping yang nggak terlalu ramai, karena biar mereka bisa lebih leluasa lah berkegiatannya. Cuman yang bikin mereka kaget adalah waktu naik ke atas sama sekali nggak ada tenda. Nggak ada yang camping di situ. Bener-bener cuma rombongan. Iya, cuma bener-bener mereka berempat doang. Di satu sisi kan mereka senang ya karena
oh sepi nih, jadi kita bisa bebas lah gitu, nggak takut keganggu Nggak bingung nyari spot pengunjung juga. yang lain ya, nggak harus bingung nyari spot camping di mana ya, bisa milih yang enak lah. Tapi di satu sisi mereka juga agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu loh. Iya. Ini kok tempat camping nggak ada siapa-siapa gitu loh. Ditambah itu kan benar-benar apa, hutan lah, kan tempat camping ada yang hutan, ada yang pegunungan lah. Dia tuh di hutan gitu, dia suasana hutan dan jauh dari pemukiman warga, agak jauh lah. Udah oke, mereka diriin tenda segala macam, aktivitas normal lah gitu. Dan akhirnya sekitar siangan kalau nggak salah, ada tuh satu pengunjung juga camping. Akhirnya nggak mereka sendiri bikin tenda. Jadi tenda itu tanahnya, buat info, bukan tanah datar. Oh. Jadi tanah yang kayak tangga gitu loh. Ya. Tanah terus kayak naik, tanah lagi. Nah, tenda mereka tuh di bawah. Tenda apa, pengunjung yang lain itu di atas posisinya. Dan mereka bikin tenda segala macam. Nah, gangguan pertama itu datang waktu maghrib, menjelang maghrib. Jadi di sana tuh dekat mereka camping itu ada 2 kamar mandi. Pertama kamar mandi di atas, kedua kamar mandi di bawah. Ya. Kalau yang di atas tuh benar-benar tok kamar mandi. Kalau yang di bawah tuh kayak kamar mandi, terus ada kayak musola, sama kayak apa, rumah-rumah yang bisa disewa buat di sana gitu loh. Rumah kecil lah gitu. Oke. Yang paling cuma 1 kamar segala macam. Cuman karena mereka ngelihatnya kok kayak gak pernah ada yang menghuni gitu loh. Jadi udahlah, kita camping aja, nggak usah nyewa di situ. Nah, waktu maghrib si cewek itu, kita panggil siapa ceweknya ya? Melati lah ya. Kalau Mawar udah terlalu pasaran. Kebanyakan. Makanya si Melati ini tuh mau cuci piring Ya. di toilet bawah. Karena kan nanti mau dipakai buat masak-masak, makan-makan lah. Dia sendiri tuh pergi toilet bawah. Nah, di toilet bawah tuh dia bukan di toiletnya. Jadi kayak ada semacam tempat wudhu gitu lah. Jadi airnya tuh kayak bak yang dari semen bata gitu, terus banyak keran. Oh. Ya biasa kayak di musola-musola zaman dulu lah gitu. Ya. Masih kelihatan sih si bak airnya gitu. Dia cuci piring di situ. Nah, waktu nyuci tuh dia kayak ngerasain ada yang merhatiin dari jauh gitu. Oh. Kayak ada yang ngeliatin. Dia perasaan gak enak kan, cuman dia nggak berani balik badan buat ngecek. Mastiin. Ada nggak nih yang liatin gitu. Ya udah, dia lanjutin cuci piring. Tiba-tiba dia ngedengar suara cewek yang lagi ngobrol bercengkrama. Kayak ngobrol lah gitu cewek. Dia pikir, oh mungkin ada pengunjung lain yang datang, karena pengunjung yang datang setelah mereka itu 2 orang laki-laki semua. Oke lah, beres cuci piring, dia keluar tempat itu, gak ada siapa-siapa yang pertama. Oke. Gak ada tuh cewek-cewek yang ngobrol tadi teh. Dia pikir, oh mungkin udah balik ke tenda. Pergilah dia balik ke tenda. Dan waktu dia nyampe, benar-benar cuma ada 2 tenda itu doang. Tenda mereka sama tenda 2 laki-laki yang di atas itu. Jadi nggak ada tuh cewek lagi di situ tuh. Cewek itu cuma dia sama temannya dia. Jadi dia nggak tahu tuh siapa yang didengar tuh, suara cewek siapa di situ. Nah udah tuh mulai gak enak kan. Ya udahlah, dia berusaha ngelupain segala macam. Lanjut malam masak-masak, makan-makan segala macam. Sampai akhirnya ada satu temannya itu ngasih ide, kayak ngide lah, pengen bikin api unggun. Cuman mereka tuh nggak bawa kayu bakarnya dari bawah. Nyari. Jadi nyari kayu bakar lah yang berserakan gitu. Nah, yang suruh nyari kayu bakar tuh suami dia sama suami temannya. Udah lah, kalian kan laki-laki gitu loh. Pergi pakai apa, cari kayu bakar. Dan mereka tuh cari kayu bakar karena malam gelap kan. Bawa kayak senter, cuman senternya yang terangnya nggak ngotak gitu. Ya kalau nyalain senter itu udah kayak nyalain lampu gitu aja. Pokoknya terang banget lah gitu. Kan suka ada tuh kalau di iklan-iklan ya sosmed yang nyalain terus terang. Nah, semadilan kayak gitulah. Untuk mempermudah, udah dia sama temannya nungguin di tenda. Udah nungguin segala macam, datanglah si suami-suaminya mereka teh. Mereka suami-suaminya nggak cerita apa-apa, normal-normal aja, karena mereka tuh udah kayak di pikiran tuh kalau misalkan ketemu kejadian-kejadian kayak gitu nggak akan mereka ceritain. Nah, Apalagi di tempat kayak gitu, karena takutnya ngerusak suasana, jadi pikiran atau malah mengundang mereka untuk semakin asik nih gitu buat ngeganggunya. Eksistensinya kayak tinggi gitu. Udah ngeceritain, udah nyalain api unggun. Akhirnya si Melati sama ceweknya kebelet kan pengen kamar kecil. Nah, dia untuk kali ini perginya ke kamar mandi yang di atas, bukan yang di bawah. Pergilah mereka berdua ke kamar mandi. Udah beres. Nah, waktu mereka pengen balik ke tenda, mereka ngedenger suara orang jalan di belakang. Kan kalau jalan di hutan kayak gitu yang masih ada rumput segala macam kan kayak srek kedenger. Nah, itu tuh ada yang ngikutin, padahal mereka di kamar mandi cuma 2 orang sebelumnya.
sepanjang jalan mereka ke tenda tuh ada yang suara kayak gitu Iya. terus. Dan akhirnya mereka kan karena nggak berani, ya udahlah gitu kayak percepat langkah ke tenda lah, kayak aman segala macam. Cuman ya karena gangguan itu, akhirnya kan awalnya mereka tuh mutusin buat agak begadang lah, Ya. terutama temennya si Melati ini. Dia tuh kayak udah ngerancanain tuh sebelum pergi tuh, nanti malam orang mau inilah begadang di luar tuh duduk karena pemandangannya emang asri, Ya. sampai kunang-kunang ada. Ya karena gangguan tadi jadi takut, mutusin udahlah 9:30 tuh mereka udah di tenda udah tidur segala macam. Takut lah pokoknya. udah amat dalam menikmati pemandangan lah gitu. Planning yang sudah direncanakan bu. Mama lagi. Karena udah ngerasa nggak enak kan gitu. Akhirnya mereka masuk tenda, apa namanya, tidur lah karena pengunjung lain yang di atas yang 2 orang laki-laki pun nggak ada di luar tenda sama sekali waktu malam teh. Mungkin mereka juga merasakan hal yang sama ya atau apa, nggak tahu lah. Akhirnya mereka udah tuh 2 tenda tidur semua, jam 9:30 tuh udah nggak ada kegiatan lah. Oke, tidur normal sampai besok paginya. Karena mereka tuh pulangnya besoknya 5:30 sore lah. Jadi paginya ya berkegiatan, hahihi segala macam aman. Sampai suatu ketika sore lah, si Melati tuh kayak duduk depan tenda lah menikmati pemandangan yang asri yang malam gak jadi itu. Dia lagi duduk ngeliatin pohon-pohon, tiba-tiba dia ngeliat bayangan hitam besar setinggi pohon pinus. Sore itu pada. Sore, Oh. setinggi pohon pinus. Cuman si Melati tuh kayak masih ragu. Itu bayangan makhluk tertentu atau bayangan pohon. Oh, Gitu loh. Karena bayangannya tuh nggak terlalu jelas loh, agak nyaru lah. dan tinggi juga kan. Dan tinggi setinggi pohon, maksudnya makhluk apa itu setinggi pohon pinus. Pohon pinus kan tingginya uzubillah ya gitu aja. Tinggi banget. Udahlah, dia karena masih ragu, cuman bayang pohon kali. Oke, nah sebelum pulang kan mereka harus beres-beres nih. Ya. Si Melati kembali lagi nyuci piring di kamar mandi bawah. Di tempat kayak tempat wudhu kayak gitu. Dan ketika di situ dia sendiri kan. Ya. Lagi-lagi ketika lagi nyuci piring, dia merasa dia memperhatiin dari belakang teh. Nah, waktu dia merasa itu, nah sekarang dia beraniin diri nih buat nengok ke arah sekiranya apa kayak intensi yang memperhatikan itu dari arah mana. Nah, waktu dia nengok ke arah situ, dia ngeliat suatu sosok jalan ke samping kamar mandi. Karena kan si Melati nyucinya bukan di kamar mandinya ya, di tempat kayak tempat duduk gitu. Dia jalan ke samping kamar mandi, cuman nggak kelihatan tubuh bagian atasnya. Karena kan tutupan tembok. Oh, oke. Jadi ada tembok, bawahnya kosong, tapi temboknya atas. Jadi kelihatan tuh cuma dari perut ke bawah. Iya. Dia tuh kelihatannya kayak jalan, cuman pakainya tuh kayak pakaian banyak apa kain-kain panjang lah pokoknya. Aneh segala macam. Iya. Nah, si Melati waktu ngeliat tuh bingung. Itu orang mau jalan kemana? Karena setahu dia ke situ tuh nggak ada jalan. Iya. Akhirnya waktu ngeliat itu si Melati pergilah ngikutin untuk memastikan. Iya. Pas dia ngikutin set ke jalan itu, pas dilihat emang gak ada jalan dan di ujung itu jurang. Gitu loh. Di ujung jalan yang dituju makhluk itu sebelumnya itu jurang gitu. Bukan jalan. Kalau manusia sih nggak akan mungkin ke situ ya. Ya iya, logikanya manusia kalau ke situ terjun bebas dong gitu loh anjir. Dan itu si Melati ngeliatnya cuma dari perut ke bawah doang gitu Iya. loh. Atasnya nggak ngeliat. Jadi nggak tahu apakah itu cowok, nggak tahu itu cewek. Ya udahlah, akhirnya udah takut dia langsung pergi ke tenda, beres-beres pulang akhirnya. Oke. Nah, setelah itu teh akhirnya di perjalanan pulang teh mulailah yang lain cerita-cerita kayak ada hawa-hawa pengalaman yang nggak enak itulah. Cuman dia di situ nggak ceritain secara detail apa yang diceritain. Iya. Yang bikin ini teh apa bikin seremnya teh waktu justru udah sampai rumah. Jadi si Melati kan udah sampai pulang tuh. Si Melati sama suaminya, teman sama suaminya udah sampai rumah masing-masing. Dia untuk ya coba tidur lah karena di rumah udah capek segala macam. Nah, di rumah teh dia nggak bisa tidur. Dipaksain tidur akhirnya kayak apa ketindihan gitulah. Erep-erep ketindihan. Nah, di ketindihan itu dia ngelihat sosok seorang perempuan rambut panjang, rambutnya diikat gitu. Iya. Pakai gaun kayak terusan itu loh, kayak dress. Kayak daster. Oke. Ya yang biasa dipakai Mbak Dini lah gitu aja, yang Ya, pakai kunti. Ya. Warna putih. Hmm. Agak-agak nerawang gitulah. Ya. Nah, si cewek ini teh bilang ke si Melati teh waktu di ketindihan itu teh, bilangin teman kamu gitu ya. Saya keganggu, saya merasa nggak dihargai. Nah, si Melati bingung dong lah, ini cewek siapa gitu kan, tiba-tiba bilang gitu.
Terus Melati teh kayak nanya, kamu siapa gitu kan, keganggu gimana, keganggu kenapa? Tiba-tiba background si cewek itu teh yang tadi cuma hitam doang berubah jadi ke tempat mereka camping. Flashback. Backgroundnya doang tiba-tiba Oh, oke, hutan oke. tempat mereka camping lah itu kan. Ya. Udah keganggu kenapa gitu kan? Hmm. Itu kayak cahaya yang teman kamu bawa ngeganggu saya. Oh. Berarti Serap. Dan ternyata memang waktu di perjalanan pulang kan si suaminya kan sama suami temannya kan yang nyari kayu bakar kan. Kan bawa senter yang terang banget tuh. Dan ternyata selama nyari kayu bakar tuh mereka nggak cuma nyinarin jalan doang, tapi setiap sudut tuh kan disenterin gitu loh. Oh. Sampai ke atas pohon pun disenterin sama dia. Mungkin iseng. Nah, si cewek tadi teh bilangnya keganggu karena si cahaya yang para suami itu bawa. nggak sengaja kesorot mungkin ya. Mungkin karena si suami itu iseng, kesorot lah, nyamperin si Melati itu, bilang teman kamu saya keganggu gitu. Jangan. Agak mungkin dia lagi duduk santai di atas pohon, mungkinnya tiba-tiba cahaya Woi, naon ieu? jatuh mungkin dia. Cari keterangan kan. Jangan gitu. Apaan tuh? Lagi duduk kan ucang-ucangnya tiba-tiba seret shit kejengkang gitu kan. Bisa jadi. Udahlah akhirnya si Melati kebangun dan ingat sama cerita yang tadi suami-suaminya. Oke lah, untungnya dia nggak ngeganggu berlebih, cuma datang di situ doang. Cuman kayak Warning dong. mengingatkan lah gitu. Ini saya keganggu loh sama tingkah laku kalian gitu loh. Nah, terus tadi yang orang cerita dia ngeliat bayangan besar. Nah, itu teh hampir kalami sama temannya ini. Temannya sama suaminya, dia kan kerjanya tuh fotografer dan videografer kan, suami istri itu. Oh. Nah, dia dapat klien untuk pre-wedding. Nah, mereka tuh mikirnya, oh tempat camping kemarin sepi nih. Otomatis buat pre-wed kondusif lah. Rekomendasi lah ya. Akhirnya mereka teh pre-wed di tempat camp itu dan weekday hari biasa. Oh, oke. Mereka yang weekend aja cuma ada 2 tenda, Apalagi weekend. apalagi weekday gitu. Pas naik bener-bener nggak ada tenda. Ya. Terus itu teh naik, foto lah segala macam. Mereka tuh naik tuh 5 orang. Ya. Temen Smart ini suami istri bawa anaknya 1 yang umur 6 tahun sama pasangan yang mau priwet itu. Udah foto segala macam. Nah, pas malamnya mereka tuh justru dapat gangguannya yang lebih brutal dari waktu camping sama si Melati. Yang pertama waktu mereka dalam tenda malam-malam itu mereka ngedenger suara ketawa. Waduh. Tapi bukan ketawa cewek. Oke. Biasanya kan ketawa cewek ya, suara kunti lah gitu. Yang serem. Ini suara ketawa laki-laki. Tapi bener-bener menggelegar gini. Jika ya non jika villain gitu suara. Gede, ngebas pokoknya. Sampai-sampai si orang itu ngebaratinya ya setelah sholat itu. Kalau ada penutupan di situ warga pasti dengar. Saking gedenya, cuman kan karena jauh. Iya. Segala macam, gede banget suaranya, pokoknya kayak suara orang yang Ya. raksasa lah gitu ketawa. Wow. Oh, dan itu lama Lalu ketawanya. cuy. Dan itu nggak dengar, mereka berlima dengar semua. Udah mereka akhirnya dalam tenda udah ketakutan segala macam kan. Dan si anaknya setelah itu cerita ke ibunya bahwa dia di depan tenda ngelihat suatu tangan besar mirip tangan monyet. Itu yang ketawa kali ya. Nah, si Melati mengaitkannya itu adalah tangan dari sosok hitam yang sebelumnya dia lihat. Karena kan sosoknya hitam, besar. Anak itu ngelihat tangan yang besar, Ya. mirip tangan monyet. Ditambah suara ketawa laki-laki yang kayak suara ketawa raksasa, Ya. gede gitu, anjir. Itu si pasangannya yang prewed gimana? Ngedenger. 5 orang itu mereka ngedenger, sama anak-anaknya pun ngedenger. Apa ada cerita itu juga dari mereka? Nah, kalau yang priwetnya diceritain cuma ngedenger suara itu doang. Oh, Jadi yang lihat tangan itu pun cuma si anaknya doang. Yang lain tuh gak ada yang ngeliat tangan yang kayak monyet besar itu. Ya. Itu sih kalau beneran ada makhluk segede gitu. Epic sih. Ketawa malam-malam sih orang kaburnya sudah. Epic. Kita nggak akan lanjutin camping sih mau itu jam 12 malam pun kita beres-beres cabut gitu loh. Balik kanan. Tapi serba salah sih kalau misalkan pun ternyata suaranya kita ngedengar bareng-bareng gitu, terus ada tangan gede gitu kan, tangan monyet udah keluar gambarin siapa Takut gitu kan. Dan itu tuh anaknya orang lupa di situ ngeceritain sih waktu ngeliat tuh waktu siang kah sore kah atau apa gitu loh. Kalau si Melati kan ngeliat bayangannya dia sore hari kan. Iya. Kalau anaknya itu nggak diceritain lihatnya kapan. Pokoknya ngelihat aja. Ya menurut orang sih itu pengalaman campingnya agak-agak Ya. bikin malas ya itu. Wah, itu Wadidaw sih itu. kalaupun dilanjutin tidur situ nggak akan tidur yakin. Iya, Tidur ngobrol Dan yang maksud orang bikin
salutnya temannya si Melati udah tahu mereka sebelumnya diganggu, kok masih ke situ lagi gitu. Sih. Ya mungkin karena tuntutan kerjaan kali ya, minta si kliennya pengen alam mungkin private-nya, dan kan kalau di tempat camping kayak gitu kan yang ramai pasti untuk private agak susah ya. Karena kan kita nggak bisa ngatur Explore pengunjung untuk juga. Mas Stop jangan dulu, lewat stop dulu dulu. ya gitu. Itu kan fasilitas umum. Ya. Pengunjung pun kan kalau camping biasanya bayar. Otomatis dia punya hak lah untuk eksplor di situ sama-sama juga. lah ya. Mungkin karena itu dia balik lagi situ yang tepatnya emang Ya, sepi. Ya cuman minusnya ya itu dia. Karena mereka habis private nggak langsung pulang tapi ngecamp dulu semalam, dan malamnya ya ketawa itu tadi. Ya sepi teh buat manusia mungkin ya. Ya bisa jadi. Yang lain? Nah nggak tahu. Tapi emang lumayan ya kalau camping gitu biasanya memang banyak cerita yang agak-agak di luar logika lah mungkin. Ada aja gitu. Ada aja. kejadiannya. Walaupun yang- nggak semuanya juga ya. Enggak semuanya. Itu mungkin karena kesugesti aja, mungkin karena orangnya capek. Si Ya. Melati kan awal-awal jam 11 malam dia pergi gitu kan, terus gak tidur kan begadang. Ini Ya. juga karena habis priwet mungkin foto-foto segala macam capek, akhirnya Tidak konsen. mungkin tidak konsen atau berhalusinasi segala macam lah. Jadi orang pun nggak bisa buktiin kas dan ceritanya karena cerita yang orang baca di internet aja gitu. Cuman menurut orang menarik nih kalau dibahas Ya. gitu lah. Ya. Karena orang beberapa kali camping pun alhamdulillahnya ya kalau kita camping. Alhamdulillah. Orang pernah deh waktu di Ciremai ya waktu itu ya, Bang di Rodi udah pernah orang ceritain. Udah pernah diceritain, cari aja. Caranya itu lama lah itu. Nyuruh-nyuruh sendiri. Karena kita mau narik kartu di akhir gak bisa karena resolusi video kita gak tidak memungkinkan. Iya. Pokoknya kan caranya di Rodi ada waktu orang cerita camp di Gunung Ciremai gitu. Itu yang pertama cerita. Oke. Yang kedua sebenarnya agak Selonjoran aman ya? aman lah. Yang kedua tuh lebih pendek, cuma menurut orang ini epic sih. Bahkan waktu orang baca tuh, ini kayaknya terlalu epic dia untuk jadi nyata gitu. Kayak adegan-adegan film. Cuma menurut orang, oke lah kita coba bahas lah gitu. Oke. Karena- Boleh, Karena guys. ini orang benar-benar ngeliatnya kayak, wah gak masuk akal aja itu ceritanya. Terlalu epic untuk jadi nyata lah gitu. Nanti kalian juga ya, teman-teman yang nonton boleh tulis di kolom komentar motor ngelewat. Terus di kolom komentar gimana pendapat kalian soal Motor yang lewat ini. Nah, makanya tulis pendapat kalian apakah cerita ini tuh kedua cerita tadi lah, yang pertama orang cerita atau yang akan orang cerita ini real atau memang terlalu epic untuk jadi nyata lah, atau cuma karangan fiktif belaka. Jadi ini temanya masih sama, masih jalan-jalan. Oke. So yang pertama kan dia jalan-jalan iseng lah sama teman-temannya. Kalau yang ini tuh jatuhnya jalan-jalan kayak gathering gitu, Oh. barang teman-teman perusahaan lah. Kan kalau perusahaan suka ada gathering tuh awal tahun biasanya kan, Lebih ramean. Untuk apa, kekeluargaan antar Ya. karyawan lah. Jadi dia teh pergi ke suatu tempat di provinsi Jawa Tengah kalau nggak salah, kotanya orang samarin aja, gak usah orang sebut. Pergilah, agendanya tuh 3 hari 2 malam. Oke. Cuman si orang ini teh 3 hari 2 malam, cuman pulangnya tuh akhirnya duluan, nggak bareng sama yang lain. Dia bel-belain pesan tiket pesawat yang langsung ke rumah ke daerahnya karena saking takutnya gitu. Bener, ini dia tuh saking takutnya sampai pulang pun nggak mau nunggu nanti, langsung pulang aja lah pagi-pagi gitu Oh, loh. jadi dia pulang lebih cepat dari Lebih yang cepat, lain. Oke. mending nggak modal. Oke, jadi ini dialami laki-laki. Ya. Namanya orang samarin aja pakai apa ya? Tatang kali ya. Tatang, oke. Waktu gathering itu adalah gathering, kan biasanya kalau gatheringnya main-main, ada acara segala macam, dan dia tuh nginep di suatu hotel lah. Dia tuh di hotel tuh sekamar sama temannya satu lagi, teman kantor. Namanya siapa ya yang biar enak ya? Gois. Gois lah. Apa Gois gitu kan. Jadi Tatang dan Gois ini. Mereka sekamar kan. Iya. Udah tuh awalnya hari pertama normal segala macam. Apa hahaha agenda segala macam. Nah, akhirnya kan kalau gathering gitu biasanya acara tuh nggak selalu full dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kan. Iya. Biasa kan paling sampai isya, nanti suka ada istilah free night lah. Iya. Malam bebas lah. Jadi si karyawan ikutnya bebas, kalian mau langsung tidur boleh, ngobrol dulu boleh, jalan-jalan sekitar hotel pun boleh lah. Nah si Tatang sama si Ghost itu sama temannya satu lagi. Buat kalian tanya kenapa kita ketawa, karena Ghost itu salah satu panggilan teman kita ya. Bukan nama asli, cuman panggilan, kita pakai aja lah. Asal pakai. Jadi Tatang, Ghost sama satu lagi lah teman, ambil aja. Panggilnya siapa ya satu lagi? Yuda lah, anggaplah. Jadi Tatang, Ghost dan Yuda lah. Oke. Malam-malam tuh mereka mutusin untuk pergi ke sebuah bar.
Ya buat nongkrong, ngobrol, minum segala macam kan. Sampai tengah malam lah, cukup tengah malam. Akhirnya mereka pulang kan. Kalau si Yuda kan beda kamar. Kalau si Tatang sama si Gois kan satu kamar nih. Pulanglah ke kamar hotel mereka. Waktu pertama kali buka pintu mau masuk, si Tatang tuh nyium bau gosong. Bau gosong di dalam kamar tuh. Gosong yang campur kayak bau busuk gitu loh. Kayak kalau ada bangke binatang yang meninggal terus dibakar gitu loh. Yang kayak masih darah segala macam. Itu enaknya nggak kebayang sih. Si Tatang tuh kayak si Gois nanya, Gois, kamu cium gak sih bau ini gosong gitu. Si Gois pun kayak, ya agak bau gosong segala macam. Udahlah, karena nggak tahan si baunya, karena udah pengen muntah, si Tatang pun bau nyiumnya, panggillah staf hotel untuk dibersihin lah, ini sumbernya dari mana sih gitu. Akhirnya udah dibersihin sama staf hotel, mereka nunggu di luar, hilang tuh baunya. Udahlah, masuk berdua, karena udah capek, tidurlah mereka berarti. Nah cuma waktu mencoba tidur, si Tatang teh ngerasa kayak panas itu badannya loh. Panas, bukan gerah sih, lebih ke panas itu loh. Tatang doang. Tatang doang. Nah si Tatang tuh ngiranya kayak AC-nya mati atau AC-nya mode penghangat ruangan gitu loh. Dia nanya ke si Gois, Gois, ini AC panas gak sih gitu. Si Gois bilang sambil masih rebahan kan, panas dari mana, orang ini saya aja menggigil gitu kan, saking dinginnya gitu loh. Si Tatang teh kayak, panas ini kan. Akhirnya dia nggak bisa tidur. Dia memutuskan untuk pergi ke rooftop hotel. Karena hotel itu ada rooftopnya. Dia pergi ke sana sambil ngerokok, ngopi. Sampai badan dia ngerasa, udah enak nih, udah sejuk, udah dingin. Oke lah, dia balik lagi ke hotel, tidur. Aman tuh dia tidur hari pertama. Malam pertama. Pagi biasa bangun, aktivitas dengan karyawan lain, hahihi. Nah cuman waktu maghrib, dia tuh ngerasa tiba-tiba gak enak badan. Si Tatang teh. Sedangkan aktivitas masih berlanjut kan. Akhirnya dia izin ke bosnya, ke karyawan lain, mohon maaf nih gitu, badan lagi gak enak. Dia izin pulang ke hotel duluan. Dan jarak dari itu ke hotel kan lumayan, jadi dia pulang duluan lah setelah maghrib teh. Nah waktu dia masuk ke hotel, dia istirahat, dia tiba-tiba cium bau gosong itu lagi. Gosong campur busuk itu loh. Balik lagi. Dan dia teh kan lagi sakit ya, mungkin lagi ini emosi dia teh. Dia gebrak meja di samping kasur, siapa sih kamu gitu loh, saya gak ngeganggu loh gitu nih, jangan ngeganggu lah. Udah feeling ya. Mungkin ya lagi sakit tiba-tiba nyium aroma kayak gitu kan gak enak, dia marah lah, emosi, gebrak meja segala macam, nada tinggi, marah. Akhirnya si bau itu tiba-tiba hilang. Hilang aja udah, nggak ada lagi baunya teh. Udahlah, habis bau hilang, akhirnya dia rada tenang lah, udah hilang, tidur dia teh. Tidur, nah cuman waktu tidur tuh sekitar isaan, dia tuh ngerasa panas lagi badan teh. Ini panasnya udah benar-benar lebih parah dari malam sebelumnya. Mungkin mikirnya mungkin orang karena dia pakai selimut. Dilepas selimut sama dia teh. Pas lepas selimut dia ngelihat kaki dia melepuh. Kedua kakinya doang. Bener-bener ngelepuh dan panas banget itu loh. Dia antara campur kaget gitu, kaki orang kenapa, sama panik lah. Akhirnya dia nelfon si Gois yang waktu masih acara kan. Tolong dong ke hotel bawain betadine. Kenapa kaki orang melepuh nih gitu kan. Segala macam. Akhirnya udahlah, si Gois mengiyakan karena lokasi acara gatheringnya dengan hotel lumayan jauh. Dia baru si Gois nyampe hotel tuh jam 9 malam. Masuklah dengan si Tatang tuh udah benar-benar lemes lah gitu. Udah nggak bisa gerak dengan kakinya yang udah gak ketutupan ini kan, spray kan yang melepuh itu. Gois masuk mau ngebantuin netesin betadine kan, karena si Tatang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pas si Gois masuk, nah yang dilihat si Gois, kaki si Tatang tuh udah luka parah banget sampai kayak bernanah segala macam gitu loh. Sampai si Gois aja yang ngelihat muntah di lokasi teh. Tapi si Tatang lihatnya cuma melepuh biasa doang. Bisa beda gitu ya. Si Gois tuh ngeliatnya udah bener-bener parah sampai dia mual gitu, ngeliatnya sampai enak, sampai dia muntah di kamar itu. Sedangkan si Tatang ternyata cuman kaki yang melepuh doang, sampai dia bingung. Aduh gimana ini gitu kan. Kok bisa ya gitu. Kok bisa, ada apa nih itu. Sampai akhirnya siap hiji di sikatnya. Sampai akhirnya dia panggil teman lagi si Yuda yang ikut ke bar bareng kan. Buat bantuin lah. Si Yuda datang agak maleman karena kan dia nunggu acara beres gathering dulu kan. Maleman. Waktu datang si Yuda cuma ketawa doang ngelihat si Tatang sama Gois ini teh. Ketawa sambil bilang, mana dikerjain.
kamu dikerjain kayak. Hmm. Si Tatang agak kesel kan, maksudnya dia lagi kesakitan gitu kan. Responnya malah gitu. Dia malah ketawa-ketawa, kamu mah dikerjain gitu kan. Akhirnya si Tatang keluar, kayak telepon dalam tanda kutip orang pinter gitulah. Orang ngerti mungkin ahli spiritual segala macam. Ya. Ditelepon, udah nangis Tatang, udah tenang dulu aja, orang udah manggil ini seseorang. Datanglah si ahli spiritual ini teh. Pas datang ngelihat kakinya melepuh gini, dia cuman ini apa? Si Tatang kan cuma bisa rebahan. Ya. Dia manggil si Gois, sini, teman kau kan ke orangnya, kamu sini dulu deh. Kau duduk sebelah dia, sebelah si Tatang. Duduk, terus tiba-tiba si orang ini teh megang kepala si Gois. Set megang, tiba-tiba si Gois teh kesurupan. Set kesurupan aja. Terus si orang Peter teh, si Tatang cuma bilang gini, coba kamu ngobrol sama dia. Nanya kan si Tatang bingung kan, ngobrol apa gitu? Ya ngobrol sama dia. Ini udah buka, ini depan kamu kan teman kamu katanya. Coba kamu ngobrol sama dia gitu loh. Akhirnya si Tatang kan karena bingung dan karena kesakitan dia sambil emosi nanyanya, ini kamu siapa sih gitu kan, kenapa ganggu saya segala macam bla 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 bla. Nah si makhluk yang masuk ke tubuh si Ghost ini, dia tuh ngejawab sambil lirih sambil nangis, kayak tolong saya kepanasan, saya gak kuat di sini, cuman suara cewek gitu loh. Sambil lirih, tolong saya kepanasan, saya agak kuat lah intinya gitu segala macam. Di situ Tatang udah mulai speechless tuh, udah merinding kayak wah ini udah gak bener nih gitu kan, udah aneh nih pokoknya segala macam. Akhirnya udahlah sama si Tatang tuh bilang mohon maaf gitu kan, tolong kembaliin kondisi saya ke kondisi semula lah gitu. Maaf kalau misalkan saya ada yang ganggu kamu atau salah apapun ke kamu gitu kan. Nah karena si orang Peter pun bilang cewek ini yang masuk ke teman kamu ini adalah orang yang tadi kamu bentak katanya. Udah tahu sih ya. Itu teh malah bilang gitu tuh sebelum si Tatang nanya. Langsung tahu. Waktu kamu ngobrol sama dia kan yang waktu bilang ini bukan teman kamu. Nah si orang Peter ngomong itu orang yang tadi kamu bentak. Makanya si Tatang agak kaget di situ. Kok dia tahu si Tatang pernah ngebentak orang gitu kan? Bukan ngebentak orang sih, ngebentak sesuatu gitu loh. Ya akhirnya udah dikeluarin, kayak dinetralisir lah mungkin ya. Salah seorang Peternya si Goy sadar, dikasih air minum lah buat ini. Akhirnya si kaki si Tatang yang melepuh itu sama orang itu tuh cuman kayak dia ngebacain, nggak tahu ya mungkin doa atau apa ke air putih. Terus air putih itu teh diolesin ke tangannya, sama si orang itu diolesin ke kakinya dia, kaki si Tatang. Terus ngurus Tatang udahlah tidur gitu, tidur pakai selimutnya tidur, motor aja. Tapi sebelum itu teh dikasih tahu bahwa si cewek ini teh asalnya dari bar tempat mereka pergi malam. Dan yang dimana sebelum jadi bar, lokasi itu teh pernah mengalami kebakaran. Yang cewek itu teh ternyata katanya korban yang meninggal di kebakaran itu. Jadi si cewek itu teh kayak pengen minta tolong ke si Tatang gitu loh. Cuman karena si Tatang gak bisa ngelihat dia kan, makanya dia menarik kayak perhatian dari si Tatang tuh pakai cara yang lain ya, kayak tadi suara bau-bau gosong gitu. Cuman ternyata kan si Tatangnya nganggapnya kayak pengganggu kan. Mungkin kayak makanya dia kayak ayo dong lebih ngeh lagi gitu loh. Kakinya digituin lah. Akhirnya Tatang tidur segala macam pakai selimut, udah mulai tenang kan. Pagi-pagi subuh, pas azan subuh banget dia bangun, dia buka selimut, kakinya normal lagi. Waktu pas normal dia udah takut segala macam, bangunin si Gus, saya pulang sekarang aja lah gitu. Saya nggak akan ikut rombongan kantor, gak apa-apa saya pesan penerbangan pertama hari ini juga. Dia izin ke bosnya, Udah males. Pak izin saya pulang duluan, nggak bilang rasanya apa, akhirnya dia pulang duluan. Karena bener-bener takut di situ. itu sih kalau dipikir secara normal itu nggak kebayang. Nggak kebayang, makanya orang bilang ini terlalu epic untuk jadi nyata. Karena sudah yang ngedadak kebakar sendiri. maksudnya Padahal nggak ngalamin apapun ya sebelumnya. enggak, dia cuma main ke bar pun dia cuma ya nongkrong mungkin minum-minum segala macam, pulang normal gitu. Tatang pun udah ngerasa kayak bikin ulah di segala macam di sana. Cuma yang bikin pertanyaan tuh kenapa si cewek ini milih si Tatang untuk minta bantuan kan? Iya. Dia orang masih bingung tuh pas baca ceritanya pun, kok bisa si Tatang, kan yang datang aja Banyak mungkin 3 kan orang. dia juga. Dan sebelum mereka bertiga pun pasti banyak tamu yang lain dong gitu. Kok cuman ke si Tatang gitu loh. Yang kedua, kok bisa sampai kakinya melepuh gitu. Karena orang belum pernah ngedenger cerita
yang horor-horor gitu di mana bisa mempengaruhi fisik seseorang. Iya. Kecuali di film ya. Kalau di film sih banyak yang tiba-tiba melepuh, tiba-tiba Keluar. luka cakaran segala macam Apa gitu gitu. kan. Oh, Makanya orang ini terlalu epic bagi orang untuk jadi nyata itu. mungkin sama kayak cerita yang sebelumnya orang ceritain ya, Yang mana? yang ditabrak itu gening. Ditabrak. Yang si Oh iya, yang cerita episode sebelumnya. Yang ditabrak ternyata si sakitnya tuh dialihin. Pindah. Ternyata itu cuma rasa sakit doang Iya. gitu loh, bukan ke luka fisik. Iya, fisiknya. Dan yang mikir itu aneh kan, kok bisa sampai mempengaruhi fisiknya yang melepuh itu. Iya. Iya. Walaupun memang dia ceritanya kan katanya korban kebakaran. Oke, make sense. Iya. Walaupun orang masih gak nangkep kok bisa sampai melepuh. Yang kedua, kenapa yang dilihat si Tatang, yang dilihat si Gois beda? Iya, iya. Tatang lihatnya melepuh biasa, si Gois lihatnya udah parah banget sampai muntah. Itu sih yang orang bener-bener bingung, dan kok bisa cuma diusapin air normal lagi sih kakinya gitu. Itu yang orang bener-bener, ini kalau jadi di film sih bagus gitu, tapi untuk cerita nyata kok kayak meragukan gitu. Iya. Walaupun orang nggak bilang itu gimana tuh? sudah memang cuma hahi doang itu mah dia mah. Orangnya santai lah, kalau dia orang santai. Orang nggak bilang cerita ini bohong, Iya. cuman orang juga nggak bisa bilang cerita ini cerita nyata, karena kan ini orang cuman Biasalah arsip internet. dapat dari arsip internet lah. Orang pun sebenarnya ragu ini apakah cerita nyata atau bukan, karena terlalu epic kayak orang tadi untuk jadi nyata. Cuman oke lah, menarik dibahas, dan mungkin kalian pun bisa ngasih pendapat nih nanti yang nonton kan. Tulis kolom Menurut komentar. kalian cerita dua tadi yang di camping saya ini tuh apakah cerita real atau cuman fiksi belaka, apa karangan dari seseorang gitu loh. Walaupun orang itu sih kan cerita bilangnya itu cerita nyata dia gitu loh. Dan itu kejadiannya kalau yang kalau yang camping kurang lupa tahun berapa, cuman kalau yang melepuh tadi itu tahun 2023 dia bilang. Ah, Jadi baru 3 tahun ke belakang gitu. Baru Si baru. fresh. Fresh. Nah, makanya orang bingung nih, ini cerita sebenarnya real atau bukan. Karena kalau disebut real kok epic banget gitu loh. Tapi kalau dibilang bohongan ya orang nggak bisa ngejudge juga. Takutnya nanti yang menceritakan tersinggung kan, orang ini benar, karena itu bukan cerita orang. Jadi apakah cerita ini asli atau bukan itu kembali lagi ke orang yang mengalaminya dan kalian yang mendengarkannya percaya atau enggak. Itu aja gitu. Mantap. Lumayan lah ya. Mantap. Lumayan cerita untuk di jam 3 pagi lebih ini. Hari ini sekaligus kedinginan. Tapi ngomong-ngomong soal liburan ya. Waktu itu ulang juga pernah ngalamin, ini mah bukan cerita horor sih. Lebih ke tegang sama ada bodornya juga. Ada lucunya ya. Lucunya. Masih inget tuh kan pas yang waktu itu yang di buat Tahun baru itu. Oh, yang di sebuah inilah tempat camping. Orang nggak ikut kalau itu ya, disclaimer ya. ajak baik gue. Orang itu buat kalian pengen tahu kapan itu tahun di mana tahun baru ada gempa bumi. Nah, di daerah mana cari tahu sendiri daerah mana yang ada gempa bumi pas tahun baru ya. Karena orang sampai lari keluar gedung itu waktu itu. Jadi tegangnya tuh kita lagi di atas, bisa dibilang kaki gunung lah ya. Masih di kaki gue. Kaki gunung, ya salah satu gunung lah. Kita tuh ya liburan tahun baru ya. Itu kan tahun baru. Tahun baruan kita sambil Pertama kali kenal orang siapa? pertama kita kenal lah. Seperti itu kenal mah udah Lama cuman mulai dekat lah. dekat. Waktu itu kita memutuskan untuk pergi ke salah satu daerah lah buat ngecamp di situ, buat ya senang-senang lah, bakar-bakar makanan dan lain-lain lah, refreshing lah ya. Merayakan tahun baru lah gitu Ya kan. merayakan tahun baru. Nah, sekitar jam berapa ya? Jam 8 jam 9-an lah ya. Kita tuh masih hura-hura main gitar kan ya. Yang tadinya tuh lagu Peter Pan, lagu apapun lah. Lagu-lagu pop lah itu. Lagu pop gitu. Tiba-tiba sekitar jam 10 atau setengah 10 lah ya, lupa lagi. Iya. Segitu kan. Tiba-tiba gempa bumi. Gempa bumi, kita panik banget. Bayangin gempa bumi di gunung loh. Orang aja yang waktu kejadian itu lagi dalam bangunan itu ya kan, orang waktu itu nggak ikut. Karena kan orang waktu itu masih baru sembuh sakitnya. Ya. Baru sembuh sakit jadi nggak bisa ke tempat dingin lah gitu. Ya. Karena masih sakit segala macam. Jadi main game lah sama teman orang teh. Mabar. Tahun baruan teh mabar, bikin konten segala macam. POV di sini ya. Itu aja orang yang di gedung langsung panik gitu. Itu pun yang di gedung kan ada 2 orang ya di bangunan di rumah teh. Orang sendiri, satu teman orang lagi di WC. Ya. Teman orang lari dari WC-nya gitu. Suken kalau ada menonton ini. Suken bukan nama asli nggak ya nama panggilannya?
Nah, sedangkan kita yang di gunung gitu. Kebetulan Adrian lagi megang gitar ya, lagi ya nyanyi lah sama teman-teman teman. Tiba-tiba gempa bumi, berhentilah main gitar. Kita semua pada berdiri gini kan. Setelah gempa bumi sekitar nggak lama sih ya, cuma Nggak lama. 3 menitan lah ya. Ya sekitar segituan lah. Cuman lumayan gede kan Ya, waktu itu. Gede. Udah lah, kita duduk lagi. Yang tadinya kita Nyanyi lagu Peter nyanyi Pan. lagu pop, tiba-tiba jadi lagu religi. Mengingatkan. Jadi lagu opik. Jadi opi kan. Itulah. Ya bentar. Tiba-tiba itu mah guys. Tiba-tiba switch genre aja. Kenapa bisa gitu? Bisa tanyakan ke Adrian aja. Rupa-rupa we eta mah. Mana habis itu teh kita beres. Udah tahun baru hai dar gitu kan kembang api. Istirahat, masih istirahat teh ada yang ngeganggu. Bukan hantu tapi ini mah guys, suara-suara menyebalkan, bukan suara-suara menyeramkan. Jadi malam-malam tuh kita nggak tahu ya aktivitas orang-orang di gunung tuh ngapain aja gitu. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikonsumsi gitu. Dan emang lagi banyak penuh pisan Banyak ya. banget Ya karena tuh tempat campingnya yang lumayan terkenal lah hanya. Ya. Malam-malam jam 1 jam 2-an komunikasi antar tenda Teriak-teriak. nawaran aya nu edeuk. Iya enggak? Ada yang mau ini enggak? Ya. Ada yang mau minuman ini enggak? Disaut sama tenda lain. Loba keneh. Masih banyak kok. Ya. Ayo sepeda ya gitu. Aduh ya Allah. Maksudnya kan bisa jalan yang free nih. Ada yang mau enggak? Itu kan nggak usah teriak juga itu kan. Nawaran, betul-betul. Ya mungkin mereka lagi terlalu happy Terlalu kali ya, terlalu happy jadinya nggak mikirin pengunjung lain. Ah, tempat ini milik saya semuanya. Dan Ya. Ya, mati. ya, guys, nggak apa-apa itu master. Ya, tapi saya tidak Tapi- suaranya. Baterainya habis, guys. oke, closing kata apa? kalau gitu mah. Terima kasih buat Asep Adrian yang udah nemenin untuk episode kali ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Buat teman-teman yang mau membagikan cerita horornya ke channel YouTube Upakiana, boleh langsung aja DM di Instagram Upakiana. Yap. Ataupun teman-teman mau bercerita langsung di sini, Ditunggu. boleh langsung aja DM juga ke Instagramnya Upakiana. Oke, kalau gitu episode kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.